Kisah pertama yang yaitu adalah sebuah kisah dari hadis Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana di sini mungkin masyhur atau cerita ini masyhur di kalangan kita semua tentang seorang pemuda atau tiga orang pemuda yang terjebak dalam gua, kemudian mereka bertawasul atau meminta hajat dengan amal mereka. Intal satu ini maka oblakum hatta awal nabi ila qarin pada qalu kan ada Rasulullah minal jabal fasadan alaihim ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-safar illa anta Allah yuqali a'malukum. Jadi ada tiga orang sebelum mereka bepergian, mereka terpaksa melipir atau bermalam di suatu gua dikarenakan adanya badai atau hujan. Kemudian ketika mereka memasukinya dalam gua itu, maka jatuhlah batu besar yang menutupi pintu gua tersebut, yang mana mereka berkata bahwa tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satu dari mereka berkata, yang mana ini menjadi sebuah permulaan dari mereka bertawakal kepada Allah, yang mana yang orang pertama jadi seorang yang pertama bertawakal kepada Allah dengan mengatakan, saya memiliki kedua orang tua, yang mana saya setelah tiap hari selalu memberikan minuman susu kepada orang tua saya sebelum kepada anak dan budak saya atau harta saya. Jadi orang tersebut yang pertama, dia mendahulukan orang tuanya daripada keluarganya dalam memberikan segelas air susu. Ada suatu malam ketika dia bepergian dalam dari kayu yang jauh, jadi dia tidak pulang setiap sore. Jadi sampai rumah itu ketika sudah malam dan kedua orang tuanya dia pasti sedang tidur. Kemudian dia menunggu air susu itu, yang mana dia tidak memberikan kepada keluarganya. Jadi dia tetap menunggu air susu itu diberikan kepada orang tuanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar dan mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesulitan ini yang kami hadapi di dalam gua ini. Kemudian dengan izin Allah batu itu menggeser sedikit. Kemudian selanjut ke orang kedua. Orang kedua juga bertawasul dengan mengatakan, ya Allah, dia menyukai seorang perempuan yang mana ini adalah pupu dari anak panah. Ya Allah, saya menyukai seorang perempuan yang mana dia adalah putri dari pamanku. Kemudian dia sudah mengutarakan cintanya pada perempuan tersebut, tapi perempuan itu menolak. Kemudian ada suatu saat perempuan tersebut meminjam uang kepada orang tersebut, tapi pemuda ini ngomong ada syaratnya. Syaratnya itu adalah berzina kepada pemuda tersebut. Karena perempuan ini merasa dia membutuhkan pinjaman tersebut, dia mengiyakan atau menyetujui syarat tersebut. Ketika hendak berzina, perempuan tersebut mengatakan perbuatan ini adalah haram kecuali kamu menikah. Jadi perempuan itu sebelum berzina, perempuan itu mengingatkan kepada pemuda tersebut kalau ini itu haram, kalau kamu mau halal itu nikah bukan berzina. Karena pemuda itu
sadar dan meninggalkan si wanita tersebut. Aku pun meninggalkan emasnya, jadi perempuan itu meminjam uang. Jadi dia meninggalkan emas dan perempuan itu dan berkata kepada Allah, ya Allah, jika aku mengerjakan sedemikian itu dengan yang benar-benar mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesulitan ini yang ada dalam bulan. Maka dengan izin Allah baru itu bergeser kembali, tapi mereka belum bisa keluar. Dan yang pemuda terakhir berkata, dahulu dia memiliki seorang pekerja yang mana saat pembagian upah pekerja tersebut ini tidak datang dalam pemberian upah terakhir. Kemudian upah tersebut oleh pemuda tersebut dikembangkan atau dia membesarkan upah tersebut dengan membeli ternak, membeli kambing, unta dan lain-lain, yang mana kambing dan unta tersebut beternak yang ini berkembang biak menjadi banyak. Kemudian sudah sekian lamanya berkembang menjadi banyak, orang tersebut datang kepada pemuda tersebut dengan meminta, wahai hamba Allah, saya datang untuk mengambil upah saya dahulu saya belum pernah mengambil. Kemudian pemuda tersebut mengatakan bahwa ambillah semua yang ada di depanmu, yang mana itu binatang peternaknya ini semua itu sudah berkembang dan besar banyak, dan dia memberikan semuanya tanpa tersisa kepada orang tersebut. Maka dia berkata, ya Allah, kalau memang mengerjakan sedemikian ini adalah benar-benar ingin mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesulitan yang ada di gua tersebut. Akhirnya dengan izin Allah, gua tersebut batu besar yang masuk di gua tersebut terbuka. Faedah dari hadis ini yang mana kita bicara untuk berdoa dan menyebutkan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Seperti kita ingin berdoa yang mana kemungkinan untuk dijaga itu ketika kita menyertai dengan amalan soleh. Jadi kalau misalnya kita berdoa dengan mengatakan, ya Allah, saya telah melakukan ini amalan soleh, maka kabulkan. Nah, itu boleh, itu namanya bertawakal kepada Allah dengan amal soleh. Untuk kisah yang kedua ini kisah nyata, yang mana ada orang dia berlibur ke pantai, kemudian dia menghilangkan sebuah dompet. Dompet ini yang mana kalau di pantai tidak kemungkinan menemukan barang tersebut itu sulit, sampai sudah dengan ikhtiar melapor ke bagian petugas dan mencari di mana-mana dan tidak ketemu, sampai orang ini mungkin sudah mengikhlaskan sebuah dompet tersebut, sampai dia mungkin dengan dia ikhlas, dia berhubungan kepada Allah, kemudian mungkin dia bertawakul, yang mana orang tersebut jarang melakukan amalan soleh, salah satunya sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, yang mana ketika dia sholat dia berdoa kalau emang takdir doa itu gak ketemu, dia ikhlas doa itu bilang ya udah, mungkin emang Allah ada hikmahnya kejadian tersebut. Ketika dia melakukan sholat sunnah tersebut, besok paginya ketika dia kerja, dia mendapat sebuah pesan, yang mana pesan tersebut dari orang yang menemukan doa tersebut dengan mengatakan, ini doa yang hilang sama ini. Jadi orang tersebut ini baru ketika dia melakukan amal soleh, yang mana amal soleh jarang dikerjakan, yaitu amal sunnah sholat wajib,
dan itu membuat sebuah dompet yang nggak mungkin ditemukan di pantai. Kemungkinan besar kamu itu kecil, dan yang lebih ininya lagi, yang menemukan adalah seorang tunarungu atau tidak bisa mendengar. Jadi saat di pantai itu kan sudah diberitahu kepada menemukan dompet, tapi orang tersebut ini tidak menemukan. Tapi kalau tersebut yang menemukan dompet ini tidak mendengar pengumuman tersebut, akhirnya dia menyuruh adiknya untuk mencari pemilik dompet tersebut. Jadi besar Allah yang mana sesuatu yang tidak mungkin, tapi ketika kita bertawasul, kita bersyukur dan kita ikhtiar, semoga Allah memudahkan semua yang mana itu kemungkinannya sedikit seperti yang kita sebelumnya, yang orang 3 pemuda dari itu berarti yang besar itu tidak mungkin digeser oleh manusia, maka dia berdoa bertawasul dengan amal solehnya bahwa beban besar itu bisa tergeser dan hancur dengan amalan soleh tersebut. Nah, mungkin dari dua kisah ini kita bisa belajar bahwa semua kejadian itu bisa ada hikmahnya, dan setiap kita beramal soleh kita bisa bertawasul atau meminta hajat kepada Allah, bahwa kemungkinan dalam berdoa hajat kita itu diterima dengan mengungkapkan atau memberitahu kepada Allah bahwa kita telah melakukan amal soleh tersebut dengan ikhlas. Insya Allah semua apa yang kita hajarkan Allah kabulkan. Mungkin sekian dan